Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai warisan, yaitu kewarisan dalam Islam berbagi dalam kearifan. Kalau dalam ilmu fikih ini sering disebut namanya faraid. Apa namanya ilmunya? Faraid. Ilmu yang mempelajari tentang warisan itu namanya faraid. Hukumnya gimana? Fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya dalam satu masyarakat harus ada yang bisa. Kalau nggak ada satupun yang bisa, semuanya kena dosa. Jadi harus ada yang bisa, yang paham, yang ngerti. Kenapa? Tadi yang Ibu bilang bahwa masalah warisan ini masalah yang sangat sensitif. Makanya dari seluruh ayat yang Allah turunkan dalam Al-Quran, yang paling rinci itu hanyalah masalah warisan. Kalau sholat dalam Al-Quran itu tidak rinci, walaupun banyak perintah sholat, banyak tujuan sholat, banyak hal-hal yang berkaitan dengan sholat, tapi tidak ada penjelasan bagaimana sih caranya sholat, bagaimana sih yang dibacanya. Semuanya ada di dalam hadis dan juga ijma serta qiyas. Tapi kalau warisan ini adanya di dalam Al-Quran, jelas. Itu. Kenapa? Ini merupakan salah satu yang terjadi di masyarakat kita, yang sering terjadi pertumpahan darah. Gara-gara apa? Warisan, gara-gara harta. Gitu. Ya. Lanjut. Nah, di sini pengertian warisan. Di sini pengertiannya yaitu perpindahan pemilikan dari seorang yang sudah meninggal. Ini yang harus diingat, bahwa yang namanya warisan terjadi kalau sudah ada yang meninggal. Kalau nggak ada yang meninggal tidak dibahas, bukan dikatakan harta waris, ya. Kepada ahli waris yang masih hidup. Kalau meninggal berarti udah nggak dapat. Khusus untuk yang masih hidup. Baik kepemilikan berupa harta bergerak, misalnya mobil, itu juga harta warisan. Dari yang meninggal ya, itu. Hartanya tidak bergerak, misalnya rumah, tanah, kontrakan, tuh, ya. Ataupun uang yang ada dalam rekening, ya. Ataupun misalnya dia punya bisnis, itu, ya. Semua yang berbentuk ujung-ujungnya duit dari yang meninggal dunia, maka itu dikatakan harta waris. Oke? Jadi yang namanya warisan itu ada beberapa ketentuan. Ini di sini dibilang syarat pembagian warisan. Satu nih, jelas meninggal, tadi udah Ibu bilang. Kedua, benar-benar milik dia nih. Penjelasannya yang akan ditanya benar-benar milik dia. Misalnya yang meninggal Pak Ahmad. Ya rumah benar-benar punya Pak Ahmad. Pak Ahmad yang beli. Bukan patungan misalnya sama saudara kandungnya, sama adiknya, kan kadang ada yang gitu ya kan. Terus atau misalnya rumah yang dia miliki memang benar-benar udah sah milik dia, bukan rumah kreditan yang baru dibayar setahun tapi 14 tahun lagi belum dibayar, itu belum harta waris, ya. Itu kenapa? Karena belum sah milik dia, jadi harus milik dia sepenuhnya. Itu kalau kayak kita bilang sudah ada sertifikatnya lah, ini memang benar punya Pak Ahmad, gitu ya. Terus yang kedua, terbukti memiliki hubungan darah. Yang hubungan darah itu siapa aja? Misalnya nih ya, tadi Pak Ahmad ya, Pak Ahmad meninggal. Yang dapat pasti siapa? Anak. Dia nggak punya anak, satu pun nggak ada. Kan nggak ada anak. Ya, ini kalau anaknya benar-benar nggak ada ya, bu ada anaknya sih dulu tapi udah meninggal, adanya cucu, tuh bisa kemungkinan ya. Tapi kalau misalnya berarti dia udah punya anak tapi anaknya udah meninggal duluan, ada kan yang kayak gitu ya kan? Itu yang pasti dapat adalah anak. Siapa lagi? Dari yang meninggal adalah orang tuanya, orang tua, bapak dan ibu, bapak dan ibu dari yang meninggal dunia, tuh udah pasti dapat. Tuh. Ya, jadi hubungan darah. Ada juga mendapatkan warisan tuh karena hubungan pernikahan. Misalnya yang meninggal suaminya, istrinya pasti dapat. Kalau belum cerai ya, baik itu cerai hidup ataupun cerai mati, nggak bisa dapat. Ya, nggak dapat gitu. Atau yang ketiga karena sama-sama
agamanya sama. Misalnya dia meninggal, hartanya banyak, tapi anak gak punya, orang tua juga udah gak ada, kita tinggal sebatang kara, tapi hartanya banyak, maka itu akan kembali ke Baitul Mal, ke kepengurusan Islam yang ada di masyarakat itu. Nanti disitulah yang membagi, gitu ya. Tapi dibaginya khusus untuk orang yang satu agama, begitu ya. Yang ketiga, penerima warisan beragama Islam. Tadi Ibu bilang kalau beda agama nggak boleh. Bu, bagaimana nih kalau misalnya bapaknya udah beda agama sama dia, tapi dia ngebagi, ya terima aja. Tetapi dalam Islam itu tidak boleh, paham nggak? Kalau dibagi karena udah beda agama, boleh nggak? Boleh. Tetapi secara Islam sendiri sebenarnya dia sudah tidak punya hak, haknya terputus, gitu. Walaupun misalnya itu anak semata wayang, tetap terputus, gitu. Atau karena misalnya nih Pak Ahmad meninggal karena anaknya yang bunuh, ingin cepet-cepet dapat warisannya, dibunuh bapaknya, berarti anaknya nggak dapat, walaupun dia satu-satunya. Ya. Laisa lil qatili minal mirosi sayun. Tuh dalam hadis Rasulullah menjelaskan, laisa lil qatili, tidak ada bagi seorang pembunuh minal mirosi mendapatkan warisan sayun, walaupun hanya sedikit. Nggak dapat, keputus gara-gara apa tadi? Membunuh pewaris. Kalau anak ahli waris, kalau yang meninggal namanya pewaris. Terus yang keempat, ketentuan pembagian dibagi berdasarkan laki-laki dan perempuan. Umumnya anak perempuan mendapatkan setengah dari bagian laki-laki. Sebenarnya bukan, nggak usah ada pakai umumnya. Laki-laki pasti bagiannya 2 kali perempuan. Ya, oke. Lanjutnya, syarat pembagian warisan yang lainnya adalah biasanya bagian yang diwariskan terbatas hingga sepertiga harta yang ditinggalkan untuk ahli waris. Ini untuk siapa tadi Ibu bilang? Kalau maksimal sepertiga, anak angkat. Dan itu harus ada yang dibicarakan sama bapaknya, misalnya yang angkat bapaknya atau ibunya. Nanti kalau saya meninggal, anak ini dapat warisan, ada dapat harta saya ya, itu namanya wasiat. Tapi tadi dibilang sepertiga, walaupun dia amanahin pesennya, ini semua harta saya, tetapnya nggak boleh, maksimal sepertiga. Siapa yang menyampaikan itu? Rasulullah. Jadi Rasulullah mengatakan bahwa bagiannya itu maksimal sepertiga. Lanjut. Jar. Cara pembagian warisan, ini setengah bagian karena hubungan darah termasuk keluarga. Ini ada bagiannya sendiri nih. Lanjut ya, Jar. Sepertiga, dia ada yang dapat setengah, ada yang dapat sepertiga, ada yang dapat seperempat, ada 2/3. 2/3 itu biasanya anak perempuan kalau banyak. Ada yang dapat 1/6. Lanjut. Ada bagian 1/8. 1/8-nya hanya istri. Udah. Nggak ada lagi ya. Yang pasti yang harus kamu ingat juga, dalam warisan yang harus diketahui juga yang namanya waris. Waris itu apa? Hartanya. Pewaris yaitu orang-orang yang akan menerima harta waris. Ya. Jadi yang namanya warisan itu sangat sensitif, harus benar-benar dipakai yang sesuai ajaran agama Islam. Bu, bagaimana kalau menggunakannya sesuai adat? Itu kembali lagi kita pada hukum yang diperintahkan Allah, bahwa kita disuruh mengikuti perintah Allah. Kan kayak misalnya pembagian harta warisan di Minang, ada yang suruh orang Sumatera Barat ya? Itu kan bagiannya perempuan justru lebih banyak dari bagian anak laki-laki. Ya, karena kalian udah belajar warisan, nanti lebih diperdalam lagi bahwa kalau mau tahu bagiannya dilihat dalam Al-Quran, itu jelas. Bagian setengah, 1/4, 1/6, 1/8, dan ada juga yang namanya 2/3 atau ada juga asobah. Asobah tuh orang yang akan menghabiskan seluruh sisa harta warisan. Biasanya itu anak laki-laki. Gitu. Saya tadi nih Pak Ahmad meninggal, anaknya 1 laki-laki, 2 perempuan.
Bagi dulu aja yang buat perempuan, sisanya buat laki-laki. Gitu ya. Ya, jadi warisan dibahas untuk yang meninggal dunia dan meninggalkan harta. Kalau tidak meninggalkan harta bukan warisan. Bu, kalau ada utang berarti warisannya utang, bayar deh. Ada? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.